Halo teman-teman, kita sekarang memasuki objek wisata daerah Cianjur Mula-Mula, yaitu Lembah Sagala. Kita turun dari sini ya, ada gerbangnya di sini. Jadi di sini ada nanti air terjun Naisogok ya, di ujung sana itu, kelihatan tuh Naisogok. Di bawah ini juga ada Huta Sagala ya, dan juga ada perhutaan si Raja Batak ya, karena diyakini dulu pemukiman awal di Pusuk Buhit ini adalah di kakinya ini ya, jadi bukan di puncaknya ya. Pengertian Pusuk Buhit bukan berarti harus di puncak ya, jadi maksudnya ya di bawah sini ya, karena kalau puncak bukit atau gunung itu biasa tempat ritual ya. Nah, jadi kalau pemukiman selalunya di bawah, karena di sini ada lembah yang bisa untuk bertani, bercocok tanam ya, untuk menghasilkan pangan ya, terutama tanaman padi ya. Itu bisa kita lihat tuh di sebelah kanan sana ya, lembah itu, dan juga pengairannya cukup ya kalau di bawah ya. Di sini saya melewati satu pohon beringin besar ya, beringin tua, pohon hariara kalau orang sini bilang. Jadi hariara itu sangat bagus ya, dia biasanya ada sumber air di bawahnya ya, menyimpan air juga. Karena persis di bawahnya itu ada mata air Mual Bitatar namanya. Yang persis di bawahnya hariara yang tadi ya. Jadi ada Mual Bitatar di sini. Nah ini. Ya ini dia, Aek Bitatar. Belah kanan ini ada tulisannya Aek Bitatar, itu ke dalam sana. Nah ini perkampungan Batak ya, Cianjur Mula-Mula. Perhutaan Sagala ini ya, ini dia, ada ya kampung tua di sini. Lalu ini ada satu semacam aula ya, semacam aula umum ya, balai desa barangkali ya. Oke, kita lanjutkan.
Jadi jalan ke sebelah kiri tadi itu menuju air terjun Naesogok. Nah ini sekarang kita menuju Huta Balian ya, kampung yang paling ujung ya. Huta Balian itu kampung paling ujung di Cianjur Mula-Mula ya, di Sagala ini. Jadi di situ nanti kita bisa melihat perkampungan yang sangat tua ya, dengan rumah adatnya yang masih komplit, masih lengkap. Ya, jadi di sini petani sedang melakukan aktivitasnya. Itu, ya ini petani kelihatan sedang memupuk sawahnya. Di atas sana adalah Pusuk Buhit. Nah, itu Sopo Tatia Bulan. Ya, dan ini lembah Sagala yang sangat luas ya, dengan persawahannya yang diyakini di sinilah pemukiman awal di Pusuk Buhit atau di Cianjur Mula-Mula, yaitu di Sagala dan Limbong yang di bagian sebelah sana. Wah, lagi mau Bu itu? Oh, sebulan aja. Oke. Oke, Tora. Ya, kita melanjutkan perjalanan. Kita melewati satu jembatan ini ya, yang cukup sempit ya, pas-pasan untuk satu kendaraan roda 4 ya. Ya, lembah ini sangat indah ya, sangat damai kelihatan ya, hijau royo-royo. Jadi selain nanam padi, ada juga ini ya, bertanam bawang mereka di sini ya, ada juga jagung, tapi sepertinya bawang juga agak lumayan. Dan juga ini barusan bertanam cabai oras. Jadi ini ada petani yang nanam cabai, tapi sepertinya barangkali kemarin mungkin ada banyak kena penyakit ya, sepertinya kurang maksimal hasilnya. Oke, jadi inilah suasana di Sagala ya, Sagala. Ya, lihat di sana itu Pusuk Buhit, tertutup awan itu, tapi ya indah kelihatannya. Nah, jadi di ujung sebelah sana ada juga mual, biasa tempat orang mandi. Ya. Nah, jadi di sini ada namanya HKBP Sitiotio ya, dan SD Negeri 7 di sini di Cianjur Mula-Mula. Ya, HKBP Sitiotio. Ya, gerejanya cukup indah. Ya, masuk ke Resort Limbong Sagala. Ya, melewati jembatan kecil.
Jadi di sini banyak sungai-sungai kecil yang airnya berasal dari gunung. Jadi kita lihat tadi ada beberapa air terjun dari atas perbukitan sana ya, dari atas sana. Jadi airnya itu semua mengalir ke arah Cianjur Mula-Mula ini. Nah, dan selanjutnya itu akan bermuara ke Danau Toba, menambah debit volume Danau Toba ya, air Danau Toba. Nah, di sini ibu-ibu ada yang lagi armahan ya, menggembala kerbau. Oras, enang. Wah, ada pondok di sini tapi udah tumbang ya. Oke. Ya. Iya, jadi sejak mulai apa tadi rumah adat tadi itu masuk huta Balian ya. Huta atau kampung Balian itu artinya perladangan atau persawahan. Jadi ada cabang 2 di sini, kita ke sebelah kanan. Dan ini barangkali dusun ya, Banjar Gunung. Apakah itu? Tapi hutannya huta Balian ini ya. Ini ada seperti semacam pos atau semacam untuk penerima tamu. Oke, disinilah huta Balian ya. Oke. Ya, ini perkampungannya masih perkampungan tua. Ya. Ya, ini keren-keren rumahnya, rumah-rumah tua semua di sini. Lihat ukirannya. Keren-keren ini. Ya, saya sudah sampai sekarang di tempat ya yang namanya Huta Balian ya, paling ujung ya. Jadi di sini ada rumah belajar Cianjur Mula-Mula. Ya, Huta Balian. Dan di depannya ada deretan rumah-rumah yang cukup tua ya. Jadi ada 6, 7, 8, 9 ya, rumah 9, 10 sama ini. Nah, rumah yang bahkan 11 sama dengan apa ini, nah, rumah belajar ini. Jadi di sana juga ada 1, 12 ya, rumah adat.
dengan ukirannya ya. Dan ini yang paling lengkap, barangkali inilah rumah induk atau rumah raja di Huta Balian ini. Jadi ini kampungnya Marga Sagala. Nah, jadi rumahnya berada di bawah satu pelataran di sini ya. Ini pelataran ya, yang di dinding batu di sini ya. Jadi kita turun sekarang. Nah, jadi rumah-rumah di sini menghadap satu dinding batu ini yang cukup tinggi ya, setinggi hampir 2 meter ya. Apakah ini semacam parik ya untuk membatasi? Nah, mungkin barangkali bisa kita tanya orang-orang tua di sini. Nah, bagaimana cerita riwayat kampung ini? Oras Amang. Marga Marbun, bah. Tahu. Marga Siahan. Jadi buru do berarti so. Itu. Anggo mata Marga Sagala tadi ya. Itu. Alana Sagala doa ano kan? Huta Sagala. Neng manuk kujo. Nyokan arong batu. Nyo. On mah memang halaman na don atau memang najulu baru ceritanya buat segede. Oh najulu tunai parik don susut. Parik. Baru ibari-ibon? Dulu ada tuh. Oh dulu buti, tu gijang. Oh ipahorno non, gijang no. Ngalaman. Oh, anggo aslina kira parit don langsung madulu tu gijangan. Dangarong dopyo. Oh iya. Jadi kalau aslinya sebenarnya ini pagar batu ya, parik pagar batu yang membatasi antara rumah ini dengan perbukitan ke atas sana. Jadi sebenarnya rumah-rumah ini belum ada. Jadi ditimbun lah ini ya, ditimbun mau kan, dipahornop karena diratakan. Jadi adalah halaman. Sebenarnya halamannya cuma ini aslinya. Halamannya setapak. Tapi hebat ini rumahnya, besar-besar ini ya. Waduh luar biasa. Nah itu mungkin rumah Tunggane dulu ya, yang berukir ya. Tunggane. Oras. Siap Medan. Sagala. Sian. Oh. Ayan yan sanon, cuman ngelilingi bedang rob itu son. Oh. Julo hero mangina ijabu paling ujungan. Oh. Do durunai baru tayo naman saya ngurus. Oh, niyan. Durunai baru. Di rumah belajar. Iya, rumah belajar. Nah, menukod daw aking bahasa gabi di halaman non. Ahaw, pari ko. Berarti na julin na asli na odo. Darong do na ahaw nate. Halaman non. Wih, Irailo. mahal mah. Iya, kayak iba buan aking. Iya. Memang biasanya pari kan batasnya hari kan huta asa ya asa aman. Pari keliling. Iya. Gabi. Sama tuh kan. Iya, gabi halaman mau kan. Oh, semua sih. Iya. Semua barulah di semua jomure. Iya. Aduh, hata badak na.
Parmeme tongan jauh, Pak. Tongan alaman kanin kan. Ya, itu dia pasana teh. Kalau gula-gulai, kumpul parmeme di tongan jauh, Pak. Di tongan alaman. Oh ya. Lana mengayomi borui kan. Nang kudal marmeme anak. Alah. Dopak marmeme anak kudal marmeme boru dak. Iya. Taruh pada mana? Iya. Prinsipnya. Iya. Ale ira lestari dope hutani bek kamu bah anom nih ke rumah Batakon ira diurus samu dope. Nah, kamu enggak bang? Di ruang kamar teh, Iya dibantu ahana teh perawatan nah. Ada baru dicat gitu, ada bantu dicat do tau? Oh, di kamar itu malah ada kok di kamar itu. Oh lah. Iyalah. Saya tak lestari kan. Boleh, kita malah sekaligus pemandu dulu, tak kamu pemandu gunung tersebut kita. Oh iya bah, memandu untuk kamu? Bah. Nanti nak isong masih pada. Oh, lo. Anda mau ke Pusat Buhit bisa naik dari sini. Hubungi apa nomor telepon? 0813 6111 8010. Oke, jadi udah disebutkan nomor HP-nya ya, bisa nanti hubungi kalau mau naik ke Pusat Buhit atau menginap dulu di sini di kampung ini bisa, ada homestay di sini atau di rumah penduduk di sini. Nah, ada tersedia di sini sebelum naik ke Pusat Buhit supaya melihat suasana kampung dulu ya sebelum naik. Jadi silakan menghubungi Laini atau Pasagala ini. Jadi Anda bisa akan melihat suasana perkampungan dan juga isinya. Kalau pingin nginap di rumah adat ini bisa juga maksudnya terlibat dengan kegiatan sehari-hari di kampung ini. Misalnya menanam padi, menanam bawang, memetik kopi, atau kalau lagi mau panen padinya bisa panen, ikut panen. Seperti itu. Jadi Anda bisa melakukan aktivitas bagaimana layaknya di kampung. Kalau Anda ingin tahu bisa langsung kemari ya, baik rombongan, baik perorangan. Jadi di sana juga ada menduda eme atau menduda tepung untuk bikin ita ya, ita gurgur atau lapet. Nah di sana juga tersedia persis di bawahnya rumah belajar ya, Senjur Mula-Mula. Jadi boleh Anda datang kemari mengikuti suasana dan kegiatan sehari-hari di kampung sini ya. Jadi bapak-bapak ini akan bisa membantu, memandu dan juga menyiapkan apa yang diperlukan untuk kegiatan di desa ya. Bahkan mungkin kalau ingin menikmati kuliner misalnya arsik atau ayam napinadar atau naniura ya. Naniura ini ikan yang mentah ya, hanya dimasak dengan bumbu dan asam yang sangat tinggi, jadi mirip makanan Jepang sushi ya. Jadi Anda bisa menikmatinya di sini. Kemudian juga ada mie komak, ada apa juga sini, susu horbo. Susu horbo belum ya, ngaruh teh. Tinggi yang ada. Oh Di iya, susu horbo biasanya ada lini horbo, ada juga itu di desa-desa, tapi kebetulan di kampung ini tidak ada mungkin melihara kerbau ya. Kerbaunya ada, cuman belum kita latih untuk ambil susunya. Kerbaunya. Oh Itu kan harus dilatih dulu dia. iya. Jadi kalau memang di desa wisata Huta Tinggi, ya sudah memang ada ya. Ada paket mereka untuk menawarkan sama tamu. Membeli kopi, memeras susu kerbau. Ya. Sambil setelah diperas susu kerbau tadi, Ya. ambillah mereka memasaknya. Ya, Lalu sekalian makan bersama. memasaknya dan menghidangkannya untuk dimakan bersama. Ya. Jadi kalau yang itu ada di Huta Tinggi, tapi kalau makanan lain di sini bisa disiapin. Cuman kalau untuk memandikan kerbau ya bisa
bisa kita ini Nah, persiapkan. kalau ada yang tertarik menggembala kerbau dan sekali memandikannya, di sini juga ada. Sungai. Ya, mandi di sungai sekalian bersama kerbau di sini ada ready. Jadi Anda bisa mengalaminya sendiri di sini. Ya, itu dengan Pak Sagala ini nanti bisa hubungi. Ya, oke. Banyak juga tamu kita yang mau nanam kacang. Ya, ya. Kita Disiapkan. siapkan lah. Jadi Anda mau mengalami tidur di rumah penduduk yang rumah seperti ini, ya di sini tersedia. Ada rumah yang bisa ditempati, makan ya, bersama penghuni rumah. Atau ya makan bersama dengan yang punya rumah. Bisa. Memang gitu konsepnya, Ya. homestay-nya gitu. Betul. Kayak tamu-tamu kita lah yang dari sebelumnya kan. Mereka datang malam Ya. ini nginap, makan bersama lah, Ya, sarapan di sini. Kita sama-sama berangkat ke puncak. oke. Ya, untuk nasi di puncak pun kita bawa dari sini. Ya, jadi kalau ke puncak itu apalagi sifatnya karena perjalanan ke sana paling tidak 3-4 jam ya. Ya, 3-4 jam. 3-4 jam. Jadi kalau berangkat pagi di atas sudah siang gitu. Siang. Jadi harus ada makanan ya bontot yang harus dibawa untuk makan siang. Ya, Jadi harus sama dipersiapkan sama air minum juga. Nah, biasanya kalau orang PP atau pulang pergi kembali ke bawah itu udah sore bahkan maghrib ya. Iya, jam-jam 6. Sudah jam 6. Nah, itu biasanya untuk naik ke puncak. Kecuali Lagi kan? Anda mau menginap di atas, bawa tenda, mungkin bisa dipersiapkan juga Iya. peralatannya dari sini. Bisa ada teman kita yang menyediakan tenda. Ya, tenda bisa, bawa sendiri tenda bisa, makanan mau disiapkan juga bisa, dan sebagainya. Nah, itu bisa Anda nanti dengan Pak Sagala ini. Jadi di hutan ini apalagi yang unik kira-kira? Katanya di ujung sana ada ya apa mual ya, Oh, air bulu gading. Aik Bulu Gading namanya. Aik Bulu Gading ini apa sejarahnya, ceritanya? Cerita singkatnya apa kira-kira? Sejarahnya mana dia bilang? Dulu memang air itu nggak ada. Cuman karena musim kekeringan waktu itu Ya, adalah leluhur kami namanya Lumban Bulu. Dulu dia sempat memang bertapa di hutan Bagas Limbong mana itu bekas limbong ya? yang di hutan sana. Oh, di atas sana. Oh, oke, di atas ini. Dulu memang mereka ada 3 bersaudara. Ya. 3 bersaudara. Lumban yang pertama Lumban Tonga-Tonga, Ya. yang kedua Lumban Bulu, yang ketiga Lumban Janji. Jadi ini si Lumban Bulu ini sebagai anak kesayangan. Ya. Jadi timbullah kecemburuan di antara yang dua ini. Oke. Lumban Tonga-Tonga sama Lumban Janji. Ya. Cemburu lah. Alhasil ada niat yang nggak baik Yang sama si Lumban Bulu. Niat jahat lah, mau dibunuh lah. Ya. Diajaklah ke sawah untuk membajak. Padahal memang si Lumban Bulu ini nggak pernah turun ke sawah. Oh. Ya, Jadi ya. dibuatlah dia sebagai pengendali memegang auga ini yang disangkutkan ke kerbau itu kan. Oh, yang ke leher kerbau. Ya, yang kayu melengkung itu. Iya. Ah, itu namanya auga. Biasa ditaruh ke leher kerbau. Ya. Baru ada lurus itu panjang kan. Ya, lurus Itulah sebagai ke belakang. ke samping. Oh, ke samping. Karena dua apanya ya kerbaunya ya. Kerbaunya cuma satu. Oh, oke, ke samping baru gini ya. Iya. Oke. Ke belakang yang Ke belakang ada 2. sisir. Ya, bajak gitu lah. betul. Jadi kan dialah sebagai yang memegang kendali. Mm-mm. Alhasil karena memang nggak pernah turun ke sawah, Ya. ya kerjanya kan jadi semraut. Oh, oke. Semraut, disuruh bikin lurus, malah mencong-mencong gitu kan. Mencong-mencong, ya. Terus si abangnya marah. Nah, Kau kerja, aku suruh lurus kau bikin mencong-mencong. Alhasil kan si abangnya tadi kan megang rotan dia, ada sekitar ini panjang lah. ya 1 1 meter ya lebih. Gunanya memang untuk ini, untuk melibas kerbaunya, mana tahu kerbaunya malas. Iya, bergerak. iya, iya.
inilah dipakai untuk melibasi siapa tadi, si ADN tadi, lumban bulu ini. Oh. Melibasi lah. Saking nggak tahan dia ditinggalkannya dari sawah itu. Ya. Tinggalkannya, pergilah dia hutan. Oh. Sore harinya orang tua mereka kan tanya, Ya. adikmu mana lumban bulu? Lumban bulu. Ah, udah apa di apa harimau gitulah. Ini buktinya, dibawalah kain, ada darah, bercampur darah gitu. Inilah, udah mati tuh gitu. Iya, iya. Pokoknya nggak sampai di situ. Nah, si orang tuanya tadi tanya ke paranormal, di mana keberadaan si lumban bulu. Paranormal bilang, oh anak ini dalam keadaan sehat di suatu hutan. Sabarlah, tenanglah. Iya. Itu pasti kembali. Iya. Singkat cerita, setelah 3 tahun si orang tuanya tadi tanya lagi ke paranormal, ini di mana keberadaan si lumban bulu ini? Nggak pulang-pulang. Oh, kalian pergilah ke suatu hutan, namanya hutan ini. Iya. Orang tuanya pergi, jumpa. Iya. Pertama pergi nggak jumpa. Iya. Nah, beberapa bulan kemudian mereka pergi. Ya. Nah, Oh, berarti udah berbulan lah hilang ya? iya, udah 3 tahun. 3 tahun, Bah. 3 tahun. Oh. Udah sampai lumutan lah, kayak nyatu sama batu. Iya. Begitu mereka sampai, mata si orang tua lumban bulu ini jumpa sama mata siapa ini, lumban bulu. Jumpa gitulah kan, terus enggak lah, barulah si ini tersadar. Kebetulan si lumban bulu ini bawa anjing. Iya. Ada anjing kesayangan. Iya. Itu pun menggonggong. Begitu orang tua lumban bulu ini datang, menggonggong. Tengoknya lah mata si lumban bulu ini. Jumpa lah mata mereka kan. Iya. Terus enggak lah, tersadar si lumban bulu. Si lumban bulunya. Oh. Mereka lah pulang. Oh, jadi disitulah berarti udah seperti membatu di situ gitu. Iya, udah sampai. Menjadi patung atau tidak bergerak lagi ya, Iya, sudah lumutan. Sudah Nempel batu. Karena begitu disenggak, dia pun tersadar Dan hidup kembali. kembali. Ya. Dan mereka pulang bawa ini, bakul, ada bakul 7. Iya. Bakul 7 dibuatlah di rumah ini kan, rumah bulun ini kan ada bentuk papan lebar gitu. Iya. Taruhlah situ, ada 7. Cuman adik-adiknya ini sama abangnya pengen tahu apa ini isi dari bakul tersebut. Bakul. Tengoknya cuman kunyit. Bah. Kemudian masuklah si lumban bulu. Apa kerjaan kalian itu? Tinggallah 3 ini sampai beberapa hari kemudian berubah jadi emas. Oh, kunyit. Yang 3 di apa tadi? Bakul itu. Setelah itu, saking gembiranya si orang tua dari lumban bulu tadi, mereka di sini buat pesta. Oh, potong kerbau. Iya. Kerbau kan. Undanglah seluruh masyarakat Cianjur mula-mula ini. Iya. Setelah selesai pesta, dia bilang, kita di sana punya mata air. Ada di situ mata air, kosong situ. Besok kita ke sana. Sampai di sana, diambilnya sebuah tongkat. Dia juga minta pertolongan juga sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya. Tancapkannya lah dari muncratlah air. Iya. Jadi nama air itu Bulu Gading. Karena kebetulan waktu itu musim kekeringan. Jadi dari situlah untuk mengairi sawah, untuk air minum dan sebagainya. Dia juga pesan sama itunya, sama generasinya lah kan. Generasi selanjutnya janganlah memakan daging anjing, sebab karena inilah teman saya waktu di hutan. Selama saya 3 tahun di hutan, inilah yang mencari teman saya gitulah, teman saya di hutan mencari makanan saya. Dia selalu pesan itu. Daging anjing ya, nggak boleh ya. Dan dia pesan juga, kalau mau mandi di harus sopan, ya juga di Pantura itu kan sopan dan tidak boleh memakai perhiasan emas. Jika sudah ada yang memperingatkan, tetapi
dijugulu bahasa Indonesia. Ya, bandel lah. Nah, dibandelkan juga. Kan. Itu akan hilang. Oh. Iya, iya. Makanya kalau ada tamu di situ selalu kita ingat. Oh, ya, jadi iya, iya. Daging anjing ya, bukan daging babi pula ya. Bukan. Kalau daging babi ke sana. Busuk buit ya. Mau kita ke busuk buit, janganlah dulu makan daging babi ya. Iya, iya. Kalau kita udah makan daging babi ke sana, apapun yang kita, karena kan biasanya kan membuat permohonan. Ada niat. Ada niat. Biasanya itu nggak bakal terkabul. Iya, iya, iya. Ya, jadi ada di sini apa pantangan-pantangan juga yang harus dijaga ya. Jadi kalau ke Bulu Gading itu tidak boleh memakan daging anjing ya. Kalau ke Busuk Buhit tidak boleh memakan daging babi ya. Kalau ada niatan ya. Jadi begitulah yang sudah diyakini masyarakat di sini ya, begitu. Jadi kawasan Cianjur mula-mula memang diyakini asal mula orang Batak ya, kawasan Busuk Buhit dan Cianjur mula-mula sebagai hunian awal ya, hunian awal mula-mula orang-orang Batak ya, yang awal sekali, yang dari sinilah menyebar ke tempat lain ya, begitu, ke segala penjuru. Jadi inilah kawasan itu ya. Jadi itu harus dihormati ya, apa yang leluhur sampaikan soal apa kebiasaan di sini. Jadi kita tidak boleh apa namanya langgar, supaya namanya nasihat orang tua ya harus kita patuhi supaya kita bisa mendapat berkat, dan juga mungkin supaya hidup juga lebih nyaman, sejahtera dan sebagainya gitu. Jadi tadi juga sudah ada disebut beberapa upasa sama lainnya ya kan. Jadi itu di samping bukti-bukti arkeologi ya, bukti-bukti secara budaya juga memang ada diturunkan dalam bentuk pasa, bentuk turi-turian dari orang tua yang menyebutkan bahwa dari sinilah mulanya orang Batak itu. Jadi itu nggak bisa disangkal itu. Ya, itulah perbincangan kita dengan Laisa Gala di sini tentang kawasan Huta Balian ini ya. Huta Balian berarti huta yang ada di Balian. Kampung di tengah sawah. Ya, jadi ya, itu pengertiannya ya. Kalau ke belakang sana daerah mana lah ini? Ini area Pitu. Pitu, Simaloko. Terus? Parbuluan. Itu masih hutan lebat itu kan? Ya. Jadi kira-kira makanya air di sini selalu lancar karena masih hutan di atas sana semuanya. Ya, itu memang harus dipelihara untuk kelestarian alam ya. Air juga tetap lancar dan tidak artinya menimbulkan bencana longsor. Nah, itu hutan itu sangat penting. Setelah ngobrol dengan Pak Sagala tadi ya, kita bisa explore ya rumah-rumah di sini ya. Ini lihat ya, ukirannya komplit. Ini ada beras pati ya 2, dan ini tarus atau susu sebagai lambang kesuburan, dan ini jenggar. Mau kemana? Mau jalan-jalan. Ikut kami. Oh, mau ikut boleh. Bulu Gading. Boleh ke Bulu Gading. Ikut Boleh. Ya, jadi di sini juga ada dilengkapi tangga batu. Wah, lagi main apa itu? Yang bikin jatuh itu. Lagi ngapain? Oh, lagi makan ya? Lagi makan kamu? Nah, inilah rumah orang kita Batak seperti ini
inilah kondisinya rumah kita orang Batak. Dan kita dahu bel siahan lanjut bapak saya baju Ahmi. Di dapur ada perapian dan juga tempat memasak. Jadi mungkin sekarang jadi tempat mendarang mau nate. Nang mangalop apa kan? Mendarang nama karena di sini udaranya sangat dingin. Jadi orang kampung biasanya bikin perapian supaya hangat ya, apalagi kalau nggak tahan dingin harus ada perapiannya. Partus. Oh partus, simatong ya partus. Kalau partus setelah seminggu biasanya dibikin syukuran, masak apa lapet, pakai gula merah ini ya, pakai tepung beras ini ya, tepung beras. Bang ada buat nendoh tay mangalang itu. Hah? Itu mana ada tong daw? Mana ya? Enggak belok pak. Bah ngarong saksang nggak? Bang, nggak mengalangi nama. Iya jadi di sini ada syukuran karena melahirkan ya partus. Ya bahasa Batak partus. Nah ini ada partus oh. Tahu ada kamu? Orang dape? Iya iya. Ya, tadi nonton di YouTube, kalau bahkan? Salam bebe. Oh lo. Amang jon di sado. Iyo. Bering. Iyo. Arong na partusin na. Oh, Ise. sekali non. Iya. Non. Oh iya iya. Oh pola tar ganggu. Ya, jadi suasananya ini lagi sudah gerimis. Iya, ke Bulu Gading. Mau lihat-lihat aja lah kita. Mau mandi kalian? Bah. Tapi nggak boleh mandi telanjang di situ kan? Boleh. Ah, pantang. Enggak. Pantang lah. Enggak di situ. Enggak usah gadingnya di sana. Enggak usah mandi kau. Nanti lama lu. Iya, cepat-cepatnya kita. Mau usah mandi. Cuci muka boleh. Mandi aja. Cuci muka boleh. Mandi? Nggak boleh lah. Nanti telanjang kalian. Mana sininya? Bukan dari sini. Enggak. Oh, oh dari sini. Pelan-pelan, licin. Iya. Kan aku dari situ dah. Wah, bahaya kali lah kalau jatuh. Ya, jadi sekarang kita ke Aik Bulu Gading. Aik Bulu Gading ini seperti yang diceritakan, Bunga-bunganya dari situ. iya, Pak Sagala di sana tadi. Ya, termasuk air yang disakralkan, air yang punya histori ya, yang dijaga kelestariannya kampung ini. Ya, jadi ini jalannya, kita jalan dari sini ya, dan di bawah sana ada persawahan ya di sana. Ya, dari sini kita bisa melihat Pusuk Buhit. Itu Pusuk Buhit kan? Ya. Gunung Pusuk Buhit ya? Itu? Ini persawahan yang luas ya di desa Sagala ini, Lembah Sagala. Ya. Karena hari sudah mulai gerimis ya. Jadi kita harus cepat-cepat. Terus.
Gading Iya. di sana. Mau kemana? Mau ke Bulu Gading. Mandi? Iya. Mau mandi? Iya. Nah, di Bulu Gading ini ada satu pohon beringin besar ya, jajabi. Iya, jajabinya cukup besar ini. Bisa lihat menaungi yang sangat luas ya, bentangan apanya ini cabangnya bisa hampir 20 meter ya, kiri kanan mungkin jadi 40 meter. Nah, jadi persis di bawahnya ini ada mata air, lihat itu dari bawah ini keluar ya, dari arah jajabi ini terus ke sini ada mata air, dan ini pancurannya. Nah, pancuran air Bulu Gading, ya kan? Jadi ini tempat laki-laki, yang sana tempat perempuan. Udah siap kalian mandi? Cepat kali. Lama jalan. Ah, iya, ditunggu lah. Mau mandi kalian lagi? Mandilah. Tapi jangan telanjang ya, nanti nampak di sini. Mandilah, mandilah. Harus ya. Ups, airnya sangat jernih dan cukup deras ya, Bulu Gading ini. Wah. Jadi untuk keperluan air minum di desa ini, ya dari sini. Bisa kau mengambil gambar? Coba tengok. Ayo, sambil kita jalan. Ya, jadi sekarang kita jalan di desa bersama anak-anak di sini. Aku dulu. Ini dulu. Ya. Seru tak? Oke. Jadi awas jatuh ke dalam sawah. Udah, kalian duluan. Kita berada di tengah persawahan Huta Balian ya. Tadi kita sudah mengunjungi air Bulu Gading di sana ya. Tadi kita sudah merasakan airnya yang dingin ya, dan jernih serta lancar ya, berada persis di bawah pohon jabi-jabi itu ya. Oke, jadi kita melanjutkan perjalanan kita ke arah tengah persawahan ini ya, ke perkampungan di sana ya, itu perkampungan apa, Huta Balian, dan juga di sana, dan ini Tusuk Buhit ya. Oke ya, jadi mari kita melanjutkan perjalanan kita ke arah tengah sawah ini. Ayo jalan yuk. Aku sekolah. Aku sekolah. Ayo terus. Ke sekolah kita? Enggak, ke sana lah. Pulang? Kampungnya ya. Pulang lah. Dari sekolah? Enggak usah lah, jauh kali. Enggak, di sana. Jauh, jauh nanti. Ayo. Ayo. Di tengah sawah ini ada satu jalan yang sudah dirabat beton, sehingga ya petani-petani di sini tidak kesulitan untuk mengakses sawahnya ya. Nah, oke, jalan. Ini ada, jadi ini bawang merah yang ditanam di sini, tumbuh dengan baik, tumbuh subur. Selain mereka bercocok tanam padi, juga mereka bertanam bawang ya. Nah, itu juga bawang sampai ke sana. Apa nama anjingnya nih? Si Mopi? Enggak. Nanti jatuh, jangan ya. Aku megang. Janganlah. Nanti jatuh. Ya, nanti jatuh rusak. Pak Sakala ini juga bertanam bawang di ujung sana yang ada pondok.
Iya, yang itu. Jadi ini lagi ke sawah mau nyemprot Iya, pestisida. pestisida untuk supaya jangan diserang hama. Oke, silakan. Oke, Mas. Oke. Aku udah megang. Jangan jatuh nanti. Kalau jatuh nanti rusak, nggak bisa lagi merekam. Bayar. Dia ada kacanya nih, bisa pecah. Aku lagi. Ya? Berat itu. Iya, berat. Aku tadi satu tangan. Iya, kan sudah pegang semua tadi ya. Aku belum. Tadi yang kau pegang ini kan sudah. Ya, jadi ini lagi ada tanaman cabai. Dan bawang. Cabai dikombinasikan dengan bawang, tapi cabainya sepertinya kurang bagus ya. Sama bawang. Baru tomat. Iya, ada tomat juga. Tomat. Arong. Tomat. Nan. Nah, ini juga ada pohon jabi-jabi. Ada traktor di bawahnya dan diistirahatkan di sini. Ya, ini ada pohon jabi-jabinya cukup besar, cukup tua. Di belakang ya rumah adat ini ya. Rumah tradisional. Dan air sangat melimpah di sini. Ini ada rumah. Ini rumah ya. Itu mobil. Ada mobil kalian. Iya, itu rumah tradisional. Lagi. Air juga di sini banyak melimpah. Memancur ya. Sangat banyak airnya. Ya. Rumahnya juga masih terpelihara di sini. Ini sepertinya apa nih? Gilingan padi. Dan ada tangga untuk menaikkan padinya dari atas. Lalu ada pengupas ya. Dan sekamnya terbuang ke arah belakang ini. Oh iya, sirsak. Udah ada banyak kan? Iya. Ini bawang yang baru ditanam. Ya, mereka buat mulsa ya, penutup dari plastik untuk mengurangi hama ya, rumah yang Lewat. banyak. Jadi dengan adanya mulsa plastik, gulma lebih bisa teratasi. Jadi ini semua bisa kita bayangkan pertanian di sini di atas batu-batu. Jadi mereka harus singkirkan batu-batu ini ke samping untuk mendapatkan tanah yang bisa Ini ada. ditanami. Ya. Apung. Apung. Ini apung. Iya. Ya. Asko. Sana lagi membuat kuburan atau tugu ya yang baru. Kalau di kampung dibilang simin. Ya.
Simin artinya semen. Jadi karena dibangun dari bahan semen maka disebut simin ya. Kalau zaman dulu terbuat dari batu disebut batu napir ya. Jadi kuburan zaman dulu itu dari batu, bahkan seperti itu sarkofagus. Ya, inilah Huta Balian. Ini ada homestay di belakang dibangun. Jadi kalau Anda mau menginap di sini sudah tersedia dengan kamar dan juga kamar mandinya. Ya. Ini juga ada di sini. Ya, opung. Ini ada harbangannya. Ini kelihatan harbangan batu kiri dan kanan. Ini ada lubangnya. Ya. Iya, jadi lubang ini tempat memasang kayu ya. Jadi dari dalam sana didorong kayu kemari. Jadi ada 3 rasang ya untuk menutup kampung ini. Iya. Baru kita masuk lagi ke kampung ini. Ya. Tadi kita explore keliling mulai dari ujung sana balik ke Aek Bulu Gading, lalu ke belakang ke persawahan, lalu balik lagi kemari. Ini tempatnya, tempat yang sangat damai ya, tempat yang sangat tenang untuk menikmati suasana desa ya, di Huta Balian, Cianjur Mula-Mula Samosir.